Selamat malam, Ibu. Perkenalkan saya Trinita Gracia Felindorus dengan NIM 1020240013 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan membuat video animasi tentang permutasi dan kombinasi. Mata kuliah Biostatistika, dosen pengampu oleh Ibu Komarida Simbolon, SKM Kes. Permutasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan-urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Adapun rumusnya antara di bawah ini. NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Yang dimana PNR ini adalah simbol yang menyatakan banyaknya permutasi dari N objek dengan memilih R objek dan mengurutkannya. N adalah jumlah total objek dalam set, R jumlah objek yang dipilih dan diurutkan dari N objek. Tanda seru ataupun dibaca dengan faktorial adalah operasi matematika yang mengalihkan semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N. Misalnya 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya itu 120. Jenis-jenis permutasi. 1. Permutasi unsur berbeda. Maksudnya yaitu unsur-unsur yang akan disusun semuanya berbeda. Nah, N yaitu banyaknya unsur yang tersedia, K banyaknya unsur yang akan disusun, dan N faktorial yaitu N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, dan seterusnya. Yang kedua itu permutasi unsur sama, yaitu susunan dari sekelompok objek yang tersedia. Terdapat objek-objek yang sejenis. Adapun rumusnya yaitu NP dalam kurung K1, K2, K3, dan sampai K seterusnya sama dengan N faktorial dibagi K1, K2, K3, dan K seterusnya. Yang dimana N yaitu banyaknya unsur yang tersedia, K banyaknya unsur yang akan disusun, P simbol yang menyatakan banyaknya permutasi dari N objek dengan memilih R objek dan mengurutkannya. Yang ketiga yaitu permutasi siklis, yaitu penyusunan unsur atau objek dalam bentuk melingkar. Adapun rumusnya itu P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Bela, contohnya seperti bela mempunyai 7 buah pernik yang beraneka warna akan disusun pada sebuah gelang. Banyaknya cara bela untuk menyusun pernak-pernik tersebut pada gelang adalah, diketahui N yaitu 7, yang ditanya itu P siklisnya. Nah, penyelesaiannya P siklis sama dengan 7 dikurang 1. P siklis sama dengan 6 faktorial. P siklis sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya yaitu 720. Jadi banyaknya susunan pernik pada gelang adalah 720 cara. Selanjutnya itu kombinasi. Kombinasi adalah susunan-susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan tanpa memberi arti beda urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Adapun rumusnya itu CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Yang dimana C yaitu jumlah kombinasi, N jumlah total objek dalam kumpulan, R jumlah objek yang dipilih dari kumpulan. Nah, sekarang yaitu soal kasus. Kasus yang pertama yaitu kombinasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota-anggota suatu himpunan dan mengambil seluruh atau sebagian dari anggota himpunan tanpa memberi arti beda pada urutan anggota dari masing-masing susunan tersebut. Seorang mahasiswa MIK diminta mengatur 4 berkas kode diagnosis berbeda dari total 6. Berapa banyak cara urutan yang bisa dibuat? A yaitu 24, B 120, C 360, D 720, E 15. Jawabannya yaitu C 360. Nah, seperti menggunakan rumus, jika dimasukkan ke dalam rumus, P sama dengan 6 kali 4
sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya yaitu 360. Ini menggunakan rumus um, rumus permutasi. Soal yang kedua, dari 8 berkas rekam medis dipilih 3 berkas untuk diaudit tanpa memperhatikan urutan. Nah, berapa cara memilihnya? A 56, B 24, C 336, D 120, E 168. Jawabannya itu 56. Nah, yang digunakan yaitu rumus kombinasi, yang dimana C yaitu 8,3 sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dibagi dengan 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya yaitu 56. Soal kasus yang terakhir, mahasiswa ingin membentuk tim beranggotakan 3 dari 7 orang. Berapa kombinasi yang mungkin? A 35, B 42, C 21, D 15, dan E 28. Jawabannya yaitu A 35. Seperti rumus sebelumnya, C yaitu 7, 3, 7 dan 3 sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dibagi dengan 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya yaitu 35. Sekarang materi yang kedua yaitu perhitungan distribusi nilai data, yaitu distribusi normal, kurva, dan daerah kurva normal, dan perhitungan uji normalitas. Distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang dibentuk seperti lonceng terbalik. Distribusi normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian atau kurva lonceng. Yaitu adalah salah satu distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dan sering muncul dalam statistika dan berbagai bidang ilmu lainnya. Adapun sifat dari distribusi normal yaitu yang pertama, 1. Kurva selalu berada di atas sumbu X. 2. Bentuknya simetris. 3. Memiliki asimtot datar sumbu X. 4. Luas di bawah kurva adalah 1 sehingga sebelah kanan 0,5 dan sebelah kiri 0,5. Selanjutnya itu kurva dan daerah kurva normal. Kurva merupakan grafik yang dihasilkan secara teoritis dalam praktiknya. Kurva yang ada merupakan hasil penghalusan, misalnya suatu histogram dengan kelas interval yang sangat kecil hingga membentuk suatu kurva. Daerah kurva normal ada kurva yang simetris, berarti kurva ini membagi luas kurva menjadi dua bagian yang sama. Luas seluruh kurva sama dengan 1 atau 100%. Ini berarti bahwa luas setiap belahan ada 50% dan setiap penyimpangan rata-rata dapat dinyatakan dalam presentasi terhadap luas kurva. Kurva normal adalah salah satu bentuk pola distribusi secara umum. Kurva normal dapat dikatakan sebagai kurva yang berasal dari distribusi normal. Artinya, hasil dari distribusi normal akan menghasilkan kurva normal. Selanjutnya itu macam-macam kurva. Yang pertama yaitu kurva berdasarkan simetrisitas. Nah, ada dua, yaitu kurva simetris dan asimetris. Kurva asimetris adalah kurva yang dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama dan sebangun. Kurva ini dihasilkan dari distribusi teoritis dan atau dihasilkan dari pengamatan yang sangat banyak. Yang kedua yaitu kurva asimetris. Kurva asimetris juga disebut kurva miring. Kemiringannya ditentukan oleh kaki kurva. Bila kaki kurva terletak di sebelah kanan, maka dikatakan miring ke kanan, sedangkan bila kaki kurva terletak di kiri, maka disebut kurva yang miring ke kiri. Yang kedua yaitu macam-macam kurva berdasarkan tinggi puncak. Nah, kurva normal juga disebut kurva Gauss karena bentuk kurva ini mula-mula dipopulerkan oleh Friedrich Gauss. Yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah puncak. Nah, ini dikatakan kurva unimodal bila kurva hanya mempunyai satu puncak dan bila mempunyai dua puncak disebut bimodal. Dan kurva dengan banyak puncak dinamakan kurva multimodal. Nah, adapun rumus dari kurva fx sama dengan 1 per akar 2 rho sigma kuadrat dikali E kurang X dikurang
mu per pangkat 2 dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Keterangan fx yaitu fungsi kepadatan probabilitas, x-nya yaitu nilai variabel acak, dan mu yaitu mean ataupun rata-rata. Sigma yaitu standar deviasi dan sigma kuadrat yaitu variance. E-nya yaitu bilangan Euler. Rumus yang selanjutnya yaitu Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Z yaitu variabel standar normal, X variabel acak, mu rata-rata variabel acak ataupun mean, dan rho standar deviasi variabel acak. Nah, yang terakhir yaitu perhitungan uji normalitas. Pengujian normalitas dimaksudkan yaitu untuk mendeteksi apakah data yang akan digunakan sebagai pangkal tolak pengujian hipotesis merupakan data empirik atau yang memenuhi hakikat naturalistik. Hakikat naturalistik menganut paham bahwa fenomena ataupun gejala yang terjadi di alam berlangsung secara wajar dengan kecenderungan berpola. Karena asumsinya normal, maka pengujian didasarkan pada pendekatan Stanain. Sekarang soal kasus. Data tekanan darah pasien memiliki rata-rata mu sama dengan 120 mmHg dan simpangan baku yaitu sigma sama dengan 10 mmHg. Berapa nilai Z untuk pasien dengan tekanan darah 135 mmHg? A1, B1,5, C2, D2,5, E3. Jawabannya yaitu C1,5. Kita menggunakan rumus yang tadi, Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Nah, jika dimasukkan dalam rumus 135 dikurang 120 dibagi dengan 10 menghasilkan 15 dibagi 10. Nah, hasil dari 15 dibagi 10 yaitu 1,5. Soal kasus yang terakhir, jika rata-rata data berat badan adalah 60 kg, seorang pasien memiliki berat 75 kg dan Z skornya yaitu 1, maka simpangan bakunya adalah A5, B10, C12, D15, dan E20. Jawabannya yaitu D15. Nah, seperti yang tadi dimasukkan ke dalam rumus dulu. 1 Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Nah, jika dimasukkan dalam rumus 1 sama dengan 75 dikurang 60 dibagi dengan sigma. Nah, hasilnya yaitu 15, maka simpangan bakunya yaitu 15. Baik Ibu, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah saat saya menjelaskan, mohon untuk dimaklumi, dan jika PPT saya banyak kekurangannya, mohon untuk dimaafkan Ibu, minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih Ibu, selamat malam.